Laga yang begitu dinanti banyak pihak, yang juga disebut pertandingan final dini, yang mempertemukan Korea Selatan kontra Indonesia. Apalagi pertandingan yang terjadi pada hari ini, menjadi rujukan kekuatan kedua tim di kancah internasional. Media Qatar mengatakan, ribuan supporter Indonesia sudah mulai memadati kawasan Stadion Abdullah bin Khalifah di Doha. Begitu meriahnya supporter Indonesia yang sudah mulai berdatangan dengan penuh semangat, membuat suasana itu menarik perhatian berbagai media mancanegara, yang juga bertugas untuk meliput suasana stadion sebelum jalannya pertandingan yang begitu unik. Dari media Qatar mengatakan, pertandingan antara Korea Selatan versus Indonesia merupakan salah satu pertandingan yang dinanti banyak pihak. Pasalnya, kualitas serta pamor sepak bola Indonesia begitu pesat, mengagetkan banyak pengamat di berbagai negara. Selain karena itu, tim debutan seperti Indonesia yang mampu menyingkirkan dua tim tangguh dengan permainan berkelasnya, hal itu mengejutkan banyak media mancanegara. Bahkan status tim debutan di turnamen ini, pencapaian Indonesia hingga ke perempat final, bukanlah sebagai tim underdog, sebab memang kualitas permainan Indonesia lah yang berbicara hingga sampai di babak perempat final. Dan menariknya lagi, bahkan bukan hal yang mustahil, jika Indonesia berpotensi mengalahkan dan mempermalukan tim unggulan Korea Selatan di hadapan dunia. Dari situlah banyak media mancanegara, yang juga ikut serta meliput pertemuan kedua tim yang begitu sengit. Tidak hanya masalah kualitas, yang menjadi pembeda dari laga penentu ini adalah, pelatih timnas Indonesia akan menjalankan tugasnya demi mampu mengalahkan negaranya sendiri. Dari hal itu jugalah, membuat banyak media menyorot soal integritas kepelatihan Sintayong dikala harus menunjukkan profesionalitasnya. Di sisi lain, Sintayong juga harus menyapa para supporter dari negaranya Korea, yang mana di laga ini menjadi musuhnya yang harus dikalahkan, demi memperebutkan satu tiket menuju Olimpiade, yang mana hal itu juga menjadi tuntutan publik Korea. Besok, tim nasional kita, U23 ya, di Doha akan melawan Korea Selatan. Kita berdoa untuk tim nasional kita. Ya, penting sekali. Demi mencetak sejarah untuk merebut tiket Olimpiade yang pertama kalinya, skuad Garuda tidak akan menyerah hingga menit terakhir saat berduel kontra Korea. Prediksi susunan formasi kedua tim, dan jalannya pertandingan antara tim unggulan kontra tim debutan potensial. Pelatih Korea benar-benar dibuat tegang jelang menghadapi Indonesia. Tidak akan melewatkan kesempatan emas. Jelang duel pembuktian kontra Korea, skuad Garuda berada di titik kepercayaan diri tinggi. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. It's high, it's tricky, it's going to get hit, and it's going to go in. Indonesia lead. Ferdinand, who has room, very direct, little ball through, is absolutely magnificent. On the attack, so through the legs of the defender, Marcelino equalises for Indonesia. Timnas Indonesia akan berduel sengit melawan Korea Selatan dalam laga perempat final Piala Asia U23. Berikut prediksi jalannya pertandingan tersebut. Timnas Indonesia dan Korea Selatan tentu sama-sama berusaha menjaga asa agar bisa tampil di Olimpiade Paris di tahun 2024 ini. Agar mencapai ke Olimpiade, tentu harus dengan cara memenangkan laga di perempat final, lalu berlanjut ke semifinal. Jika sudah berada di babak semifinal, maka sudah hampir dipastikan, sekaligus mengantongi tiket ke Olimpiade di Paris, Prancis. Berikut prediksi jalannya pertandingan antara Indonesia versus Korea Selatan. Prediksi line up untuk timnas Korea Selatan U23, besar kemungkinan tim asal negeri Ginseng itu akan memasang formasi andalannya dengan susunan pemain 3-4-3. Dengan formasi itu, artinya Korea akan keluar menyerang, dengan memasang 3 pemain depan, dengan 4 pemain tengah, dan 3 pemain belakang.
Untuk line up timnas Indonesia sendiri, besar kemungkinan, Sintayong juga akan memasang formasi andalannya yang sudah kerap digunakan, dengan susunan pemain 3-4-3. Dengan susunan formasi tersebut, artinya skuad Garuda juga akan menyerang, dan formasi itu juga menjadi salah satu susunan formasi baku timnas Indonesia di tangan Sintayong. Dengan formasi yang sama dengan sang lawan, kedua tim berpotensi akan sama-sama langsung keluar menyerang, demi dapat menciptakan gol secepat mungkin. Dalam dunia sepak bola, tim manapun yang mampu mencetak gol terlebih dahulu, maka merekalah yang akan lebih cenderung menguasai situasi. Dengan begitu, tentu kendali permainan akan terkoordinasi lebih baik, dan tidak tergesa-gesa. Dengan formasi 3-4-3, jalannya pertandingan akan sangat menarik. Kedua tim akan memperagakan jual-beli serangan secara masif. Dalam hal ini, penguasaan bola di lapangan tengah menjadi kunci keseluruhan jalannya pertandingan. Mengingat gaya permainan Indonesia dan Korea lebih cenderung total football, dengan permainan pendek dari kaki ke kaki. Namun jika lawan lengah, sesekali skuad Garuda melakukan long pass. Diprediksi, lini tengah skuad Garuda, sejak babak pertama akan langsung diisi oleh Ivar Jenner, dan di antara Nathan Choaon atau Justin Hapner, siapapun yang mampu menguasai lapangan tengah, maka mereka berpotensi akan lebih mendominasi jalannya pertandingan. Merujuk dari 3 kali pertandingan Indonesia, semua pertandingan itu didominasi oleh skuad Garuda, terlepas dari pertandingan saat melawan Australia di babak kedua. Saat duel itu berlangsung, skuad Garuda tentu tidak dibiarkan tampil leluasa menguasai bola oleh para pemain Korea. Kemungkinan besar, pressing ketat akan dilakukan timnas Korea. Namun jika Korea benar-benar melakukan pressing ketat dan tinggi, maka Korea juga harus terima konsekuensinya. Resiko itu akan langsung berdampak pada stamina para pemain Korea. Pasalnya, untuk melakukan pressing ketat, dibutuhkan stamina yang sangat kuat, dan hal itu belum tentu bisa dilakukan sepanjang 90 menit. Dampak buruk dari pressing ketat akan berimbas di babak kedua. Siapapun tim yang memiliki stamina prima di babak kedua, maka besar kemungkinan dia yang akan mendominasi pertandingan. Dengan begitu, tentu peluang demi peluang akan mudah tercipta, dengan menghadapi lawan yang sudah tidak kuat untuk berlari. Begitupun dengan Indonesia, Sintayong benar-benar sudah mengerti filosofi permainan Korea yang hingga ke akar-akarnya, mengingat dia juga salah satu legenda timnas Korea, dan memiliki jam terbang tinggi kepelatihan di Korea. Sintayong menegaskan pada media saat jumpa pers. Dia mengatakan, "Saya pastikan Korea akan dibuat stres dengan permainan Indonesia nanti." Ungkapan itu diutarakan sambil bercanda. Namun hal itu benar akan dibuktikan olehnya. Bahkan saking optimisnya menantang Korea, Sintayong mematok target kemenangan, mental serta stamina skuad Garuda Muda yang begitu tangguh. Bahkan diakui berbagai pelatih lawan Indonesia yang sudah merasakan permainan Indonesia. Kemungkinan besar, Indonesia akan menjaga stamina sampai menit terakhir, hingga di pertengahan babak kedua, barulah skuad Garuda akan bermain habis-habisan all out, tentu dengan melancarkan serangan demi serangan, untuk mengurung pertahanan lawan. Pertandingan nanti, diprediksi akan berjalan dengan intensitas tinggi sejak babak pertama. Pasalnya, kedua tim akan memperebutkan gol pertama secepat mungkin, dan kemungkinan jual beli serangan akan berlangsung hingga menit akhir. Pertandingan akan berjalan menarik. Disinilah peran penting seorang pelatih untuk membaca karakter lawan, dan bagaimana sang pelatih mengatasinya, tentu dengan cara beradu strategi, stamina, kualitas serta beradu mental. It's tricky, it's going to get hit, and it's going to go in. Indonesia lead. Ferdinand who has room, very direct. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.